Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Saudara sekalian, saya tetap mengharapkan saudara membaca keseluruhan pada bagian ini karena saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel, diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda, kereta, dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukai sedemikian sehingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu, takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Hanun, anak Raja Amon, menghina orang-orang utusan Daud untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Raja Amon. Ia mendapat hasutan dari pemuka-pemuka Bani Amon bahwa para utusan Daud ingin mengintai negerinya. Dan entah kenapa Hanun itu langsung percaya akan penilaian tersebut. Saudara, kadang-kadang kita lebih senang mendengarkan orang-orang dekat kita. Betul, tetapi kadang-kadang tidak selamanya orang terdekat sekitar kita memberikan satu penilaian yang sangat baik. Dan Hanun mempermalukan dengan mencukur setengah jenggot orang-orang utusan Daud di bagian tengah. Jadi mungkin setengah gitu jenggotnya jadi lucu ya. Dan bagi orang Yahudi, janggut itu merupakan simbol kehormatan. Jadi sebenarnya kalau kekristenan itu masih berakar Yahudi, kita ini cowok-cowok begitu ya, itu terus berjenggot begitu ya. Itu tidak selalu dikategorikan itu dengan agama sebelah begitu ya, bahwa harus berjenggot. Ini memang satu budaya yang lazim di Timur Tengah begitu. Dan tindakan ini menaruh genderang perang dengan Daud. Jadi ini luar biasa sekali ya. Mereka berani menghina dengan mencukur jenggot begitu karena memang hukum Tauratnya itu adalah harus memanjangkan jenggot. Lalu dengan kata lain sebenarnya tindakan menghina ini tidak langsung menghina Tuhan begitu ya, karena mempermalukan bagian yang diajarkan kepada dari Taurat. Ya, kita kan melihat petanya. Jadi kalau boleh dibilang bahwa Hanun itu bukannya minta maaf atau gimana, malah ia menyewa pasukan dari Aram. Nah, kita akan lihat petanya begini. Nah, ini kan kerajaan Israel lagi kira di sini. Lalu kemudian tadi yang kerajaan Amon di sini. Maka ini adalah suku-suku Aram dan masih banyak lagi suku-suku yang lainnya begitu ya daerah sini. Maka mereka kan bertempurnya di daerah-daerah sini nih. Pertempurannya di daerah-daerah sini. Nah, ini ya minta bantuan dari suku Aram gitu ya untuk menyewa pasukan, dan pasukan yang disewa itu juga ya luar biasa banyaknya begitu ya, yaitu 20.000 pasukan. Nah dari sini sebenarnya kalau boleh dibilang kan 2 lawan 1, Amon sama Aram, Israel sendirian. Logikanya pasti Israel akan mengalami kewalahan yang luar biasa. Dan Yoab yang memimpin pasukan untuk melawan Amon dan Aram. Ia menyusun strategi dengan membagi pasukannya menjadi 2. Yoab melawan Aram, sementara Abisai, adiknya, melawan Amon. Jadi, ya karena dikepung tadi ya, kalau kita bilang ya, itu mereka dikepung. Israel itu berada di tengah-tengah dan dikepung. Dan seharusnya hasilnya itu adalah mereka kalah gitu ya. Tetapi akhirnya mereka malah menjadi menang.
Ya, walaupun orang Aram masih menuntut balas di ayat yang ke-16 tadi kalau kita lihat, namun mereka tetap kalah karena Daud mengerahkan seluruh orang Israel. Jadi, ketika kalah begitu, maka orang Aram ini jengkel, lalu mereka mengumpulkan pasukan lagi untuk menyerang orang Israel. Sekali lagi, orang Aram itu harus melarikan diri dari tentara Israel dengan kerugian yang sangat banyak. Tadi kan disebut-sebut ya, beberapa kerugiannya di ayat yang ke-18. Kekalahan ini membuat efek jerah bukan hanya kepada tentara Aram, melainkan juga pada raja-raja taklukan Hadadeser dan Raja Aram. Jadi mereka menjadi sangat ketakutan dan akhirnya mengadakan perdamaian dengan orang Israel. Bahkan boleh dibilang orang Amon tidak berani lagi meminta pasukan bayaran begitu ya. Jadi benar-benar malah dikukuhkan. Kerajaan Israel malah semakin disegani dan ditakuti pada masa itu. Ya, saudara sekalian, kalau kita mau jujur bahwa peperangan ini terjadi karena penghinaan awalnya. Lalu penghinaan dari utusan-utusan perdamaian. Jadi kalau kita bilang bahwa ini luar biasa ya, penghinaan ini tidak bisa dianggap main-main. Karena ini utusan-utusannya bukan utusan untuk berperang, tetapi utusan-utusannya untuk mengadakan perdamaian dan persahabatan. Lalu dilakukan penghinaan. Saudara, kita belajar di sini bahwa ketika kita memiliki satu asumsi negatif, maka itu akan menghasilkan penghinaan dan hasilnya itu adalah perang. Saudara, kita belajar pada hari ini. Ada mungkin kita berkomunikasi, berelasi dengan banyak orang. Seringkali ketika kita akan berelasi awal-awal dengan seseorang, maka asumsi negatif itu cenderung lebih kuat daripada yang positif. Entah mengapa, saudara sekalian. Ini adalah kebiasaan sekali orang Indonesia begitu ya, netizen begitu ya, berasumsinya negatif dulu. Maka ketika kita menjalani relasi dengan berasumsi negatif terlebih dahulu, maka nanti suatu saat itu akan terjadi ya penghinaan-penghinaan kecil-kecilan mungkin awal-awalnya. Dan akhirnya itu malah menjadi musuh. Saudara, di sini kita harus belajar, saudara, bahwa ketika kita berelasi dengan seseorang dan lain sebagainya, apakah itu menjalani relasi serius atau memang hanya berteman saja, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus menekan asumsi negatif kita. Bukan berarti kita juga polos ya, terima semua menjadi positif, tidak. Tetapi kita harus bisa menekan asumsi negatif kita. Kita ganti dengan berhati-hati dan bijaksana. Oleh karena itu, saudara sekarang mari kita renungkan, apakah kita ini termasuk orang yang memiliki asumsi negatif terlebih dahulu yang jalan, akhirnya menimbulkan penghinaan dan akhirnya menimbulkan malah permusuhan. Atau kita memang masih atau kita mau bersedia untuk menekan asumsi negatif kita, maka hasilnya itu adalah perdamaian. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.